Dalam perjalanan hidup, kita kerap terjebak dalam jaring penilaian dan ekspektasi yang seringkali kita anggap sebagai kebenaran mutlak. Seolah-olah apa yang kita lihat, rasakan, atau alami adalah satu-satunya versi dari realitas yang ada. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa setiap orang, bahkan dalam situasi yang sama, bisa memiliki pengalaman yang sepenuhnya berbeda? Pernahkah kita bertanya-tanya, mengapa sesuatu yang membuat kita merasa tertekan justru membuat orang lain merasa bahagia? Atau mengapa momen yang kita anggap sempurna bisa tampak hambar bagi orang lain? Kenyataan yang kita anggap sebagai kebenaran sebenarnya hanyalah salah satu dari banyak sudut pandang. Apa yang kita sebut masalah mungkin hanya ilusi yang diciptakan oleh pikiran kita. Layaknya melihat bayangan di cermin, persepsi kita seringkali bukanlah gambaran yang sesungguhnya, tetapi hasil dari pandangan kita sendiri yang membentuk realitas yang kita alami. Bayangkan, sebuah pesta yang dihadiri dua orang. Seorang yang merasa pesta tersebut luar biasa, dan seorang lagi yang merasa pesta itu membosankan. Mereka berbagi ruangan yang sama, musik yang sama, bahkan minuman yang sama. Namun, yang satu pulang dengan kebahagiaan, dan yang lain pulang dengan kecewa. Dari sini kita mulai bertanya, apakah pesta itu baik atau buruk? Ataukah itu semua hanya hasil dari bagaimana mereka memandang situasi? Di video ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai bagaimana filsafat Timur, khususnya Buddhisme dan Taoisme, mengajarkan kita untuk melihat realitas dengan cara yang berbeda. Kita akan belajar bahwa mungkin saja masalah yang kita hadapi bukanlah kenyataan mutlak yang tak bisa diubah, melainkan hanya perspektif yang bisa kita ubah. Mari kita membuka hati dan pikiran untuk memahami bahwa mungkin hidup ini jauh lebih ringan dari yang kita pikirkan. Bagian 1. Persepsi yang subjektif. Kacamata. Tak terlihat yang kita kenakan. Seringkali kita menjalani hari-hari kita tanpa menyadari bahwa dunia yang kita lihat dan pahami hanyalah bayangan dari cara kita melihatnya. Layaknya seorang pelukis yang melukis lanskap, kita semua membawa palet warna persepsi masing-masing yang memengaruhi bagaimana kita memandang segala hal di sekitar kita. Dari kejadian kecil seperti hujan yang turun di pagi hari hingga pengalaman besar seperti kesuksesan atau kegagalan dalam hidup, semua ini tidak hanya bergantung pada kenyataan di luar diri kita, tetapi juga pada cara kita memilih untuk memaknainya. Mari kita kembali ke contoh dua orang di sebuah pesta. Keduanya hadir di ruangan yang sama, dengan musik yang sama, berbicara dengan orang-orang yang sama, dan bahkan minum dari sumber yang sama. Namun, pada akhirnya, satu orang meninggalkan pesta dengan rasa puas. Senyum masih terukir di wajahnya, merasa seperti baru saja menikmati malam yang luar biasa. Sebaliknya, orang lain pulang dengan hati yang berat, mengeluh tentang minuman yang hambar, musik yang memekakkan telinga, dan tamu yang menurutnya membosankan. Bagaimana bisa dua orang yang mengalami hal yang sama memiliki perasaan yang begitu berbeda? Jawabannya terletak pada persepsi mereka, pada kacamata tak terlihat yang mereka kenakan. Seperti yang sering kita dengar, beauty lies in the eye of the beholder. Kecantikan, atau dalam hal ini kenikmatan, hanyalah persepsi. Apa yang dianggap luar biasa oleh satu orang bisa menjadi hal yang biasa saja bagi orang lain. Inilah sebabnya mengapa realitas yang kita pahami seringkali bukanlah kebenaran mutlak, melainkan hanya versi dari realitas yang dibentuk oleh pandangan pribadi kita. Lebih dari sekadar perbedaan pendapat, persepsi subjektif ini juga menentukan bagaimana kita merespons setiap situasi dalam hidup kita. Jika seseorang percaya bahwa pesta itu buruk, maka keyakinan itu akan memengaruhi bagaimana dia berinteraksi sepanjang malam. Ia mungkin lebih cenderung menarik diri dari percakapan, menolak ajakan untuk berdansa, atau menghabiskan waktu memikirkan hal-hal negatif yang terjadi. Sebaliknya, orang yang merasa pesta itu luar biasa mungkin akan lebih terbuka dalam berinteraksi, menikmati setiap alunan musik, dan bersemangat dalam setiap momen. Seolah-olah
Masing-masing dari mereka menciptakan dunianya sendiri di dalam lingkungan yang sama, berdasarkan pikiran dan emosi yang mereka pilih untuk fokuskan. Persepsi kita adalah filter kuat yang tidak hanya mengubah bagaimana kita melihat dunia, tetapi juga bagaimana kita merasakannya. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kekecewaan atau kebahagiaan mereka tidak selalu datang dari situasi di luar diri mereka, melainkan dari cara mereka melihat situasi tersebut. Bagi mereka yang terus menganggap bahwa kehidupan adalah serangkaian kejadian buruk, dunia akan tampak penuh kesulitan. Sementara bagi mereka yang melihat hidup dengan rasa syukur dan menerima segala sesuatu sebagaimana adanya, setiap hari dapat terasa sebagai sebuah hadiah. Namun, yang perlu kita pahami adalah bahwa persepsi subjektif ini bukanlah sesuatu yang harus kita ikuti tanpa disadari. Justru, kita memiliki kendali lebih besar terhadap cara kita memandang dunia daripada yang kita sadari. Seperti seorang pelukis yang bisa memilih warna untuk setiap sapuan kuas, kita juga bisa memilih bagaimana menafsirkan setiap pengalaman hidup. Alih-alih terpaku pada kebiasaan lama dalam menilai suatu peristiwa, kita dapat belajar untuk mengamati pikiran dan perasaan kita, untuk bertanya pada diri sendiri, apakah pandangan kita ini benar-benar sebuah fakta, atau hanya opini yang terbentuk dari kebiasaan berpikir negatif atau pengalaman masa lalu? Menyadari bahwa persepsi kita adalah subjektif, memberi kita kebebasan yang luar biasa. Ini berarti bahwa kita tidak harus menjadi korban dari situasi luar atau pendapat orang lain, melainkan kita bisa menciptakan kenyataan kita sendiri melalui cara kita memilih untuk melihat dunia. Seperti kacamata yang bisa kita lepas dan ganti, persepsi kita pun bisa diubah untuk membuka cara pandang yang lebih positif, yang lebih memberdayakan. Begitu kita memahami bahwa dunia adalah refleksi dari pikiran kita, kita bisa mulai mengambil langkah untuk menciptakan pengalaman hidup yang lebih baik, bukan dengan mengubah dunia, tetapi dengan mengubah cara kita memandang dunia itu sendiri. Bagian ini adalah fondasi penting untuk memahami bahwa persepsi subjektif adalah kunci dalam setiap interaksi dan pengalaman kita. Dengan menyadari bahwa kita memiliki kendali atas perspektif kita membebaskan diri dari tekanan untuk mengubah apa yang di luar kendali kita. Kita bisa belajar untuk melihat segala sesuatu dengan lebih jernih, menerima kenyataan tanpa perlawanan, dan menciptakan kebahagiaan yang datang dari dalam, bukan dari luar. Persepsi adalah alat yang begitu kuat, dan dalam memahami kekuatannya, kita membuka diri pada kemungkinan untuk hidup dengan lebih damai dan penuh makna. Bagian 2. Dunia yang beragam, keberagaman realitas di mata setiap makhluk. Jika persepsi setiap orang bisa begitu subjektif, maka sebenarnya kita semua hidup di dunia yang berbeda, meski secara fisik berbagi ruang dan waktu yang sama. Realitas yang kita alami terbentuk dari cara pandang kita, pola pikir kita, serta keyakinan dan nilai yang kita pegang. Layaknya mosaik besar, setiap individu menyusun potongan realitasnya sendiri yang dipengaruhi oleh pengalaman hidup, budaya, dan latar belakang yang membentuknya. Manusia menciptakan konsep-konsep tertentu untuk membantu memahami dunia yang rumit. Kita memiliki istilah seperti masalah keuangan, kesuksesan karier, atau kebahagiaan hidup, yang semuanya memberikan gambaran bagaimana kita memahami pengalaman hidup yang abstrak. Tapi, pernahkah kita berpikir bahwa konsep ini hanyalah kesepakatan yang dibuat oleh manusia dan tidak memiliki arti absolut di luar persepsi kita? Sebagai contoh, dalam konsep manusia, masalah keuangan seringkali berarti ketidakmampuan membayar tagihan atau memenuhi kebutuhan hidup. Bagi kita, ini bisa menjadi masalah besar karena norma masyarakat menganggapnya sebagai kegagalan atau hambatan dalam hidup. Namun, bagi hewan atau makhluk hidup lain, konsep masalah keuangan ini sama sekali tidak eksis. Anjing misalnya, tidak perlu khawatir tentang pembayaran atau tagihan listrik. Dunia mereka dibangun di atas kebutuhan dasar, makanan, air, perlindungan, dan kasih sayang. Mereka tidak mengenal konsep kompleks seperti kapitalisme atau keuangan, karena pikiran mereka tidak menciptakan kerangka kerja untuk memahami hal-hal tersebut. Bagi anjing, yang mereka butuhkan hanyalah rasa aman, makanan yang cukup, dan tempat berlindung.
Begitu pula dengan makhluk lain di alam. Seekor ikan di lautan hidup dalam dunia yang berbeda dari manusia. Ia tidak peduli dengan opini publik atau standar kecantikan manusia. Di dalam alamnya sendiri, ikan mungkin hanya tertarik pada lingkungan terdekat yang memberikan makanan dan tempat untuk berlindung dari predator. Dunia mereka sangat berbeda dari manusia, yang seringkali terperangkap dalam tekanan sosial, status, dan keinginan untuk diterima oleh orang lain. Maka dari itu, realitas bagi setiap makhluk hidup adalah dunia yang unik dan personal, dibatasi oleh persepsi dan kemampuan sensorik mereka masing-masing. Dalam filsafat Taoisme, keberagaman realitas ini dijelaskan melalui kisah dua wanita paling cantik pada zamannya, Mao Qiang dan Li Ji. Mereka dianggap sangat cantik oleh kaum pria, namun ketika ikan melihat mereka, ikan-ikan itu menyelam lebih dalam untuk menjauh. Ketika burung melihat mereka, burung-burung terbang tinggi untuk menghindar, dan ketika rusa melihat mereka, rusa-rusa itu lari menjauh. Apakah ikan, burung, dan rusa memiliki selera buruk? Ataukah ini menunjukkan bahwa kecantikan manusia bukanlah sesuatu yang universal? Dari sudut pandang Taoisme, ini membuktikan bahwa standar dan nilai yang kita gunakan untuk menilai sesuatu, dalam hal ini kecantikan, tidak berlaku di luar realitas manusia. Dengan demikian, realitas yang kita kenal hanyalah satu bagian kecil dari banyak dimensi pengalaman di alam semesta ini. Setiap makhluk menciptakan dunianya sendiri, baik itu anjing, ikan, atau burung. Mereka memiliki cara pandang yang berbeda, yang membuat dunia mereka unik, terlepas dari bagaimana kita, manusia, menilai atau memandang dunia tersebut. Manusia mungkin hidup di dunia yang penuh dengan konsep dan norma, tetapi realitas bagi anjing adalah dunia penciuman dan insting, sedangkan bagi ikan, itu adalah dunia air dan keamanan dari predator. Menariknya, kita juga sering menemukan perbedaan realitas ini di antara sesama manusia. Misalnya, seseorang yang hidup dengan sederhana mungkin merasa puas dan bahagia dengan hal-hal kecil. Baginya, memiliki cukup makan dan atap di atas kepala adalah berkah yang patut disyukuri. Di sisi lain, ada yang selalu merasa tidak cukup, terjebak dalam pengejaran status atau kekayaan yang tiada habisnya. Ini menunjukkan bahwa apa yang dianggap cukup, memadai, atau membahagiakan pun dapat berbeda antara satu orang dengan orang lainnya, tergantung pada perspektif yang mereka miliki. Dengan memahami bahwa realitas setiap makhluk adalah unik dan tidak ada yang bersifat mutlak, kita mulai menyadari bahwa kita bukan pusat dari alam semesta. Dunia tidak hanya terdiri dari manusia dan apa yang kita anggap penting. Ada kehidupan lain dengan cara pandang dan nilai yang berbeda. Dalam keragaman realitas inilah kita dapat belajar untuk lebih rendah hati, menerima perbedaan, dan mungkin lebih memahami bahwa banyak hal yang kita anggap sebagai masalah atau masalah besar hanyalah sebuah ilusi yang kita ciptakan sendiri. Pada akhirnya, belajar memahami keberagaman realitas ini membantu kita untuk membuka pikiran dan hati, menerima bahwa apa yang kita alami mungkin bukan satu-satunya cara untuk melihat dunia. Dengan begitu, kita mulai menyadari bahwa pandangan kita bukanlah hukum alam yang absolut. Justru, dengan membebaskan diri dari anggapan bahwa persepsi kita adalah satu-satunya yang benar, kita dapat hidup dengan lebih damai, menghargai dunia yang luas ini dalam segala keanekaragamannya. Bagian 3. Dua kebenaran dalam Buddhisme. Melihat realitas. Melalui kebenaran, relatif, dan kebenaran mutlak. Dalam ajaran Buddhisme, terdapat konsep yang sangat mendalam dan penting, yang dikenal sebagai dua kebenaran. Kebenaran relatif, atau konvensional, dan kebenaran mutlak. Konsep ini mengajak kita untuk melihat realitas dari dua sudut pandang yang berbeda. Kebenaran relatif merujuk pada dunia sebagaimana yang kita lihat sehari-hari, dengan segala bentuk penilaian, konsep, dan identitas yang kita gunakan untuk memahami kehidupan. Sebaliknya, kebenaran mutlak adalah realitas yang ada tanpa batasan dari persepsi manusia. Sebuah dunia di luar penilaian baik atau buruk, menyenangkan atau tidak menyenangkan, benar atau salah.
Pada tingkat kebenaran relatif, kita mengidentifikasi sesuatu sebagai masalah ketika hal itu tidak sesuai dengan harapan atau norma yang telah ditetapkan. Misalnya, ketidakmampuan untuk membayar tagihan dianggap sebagai masalah keuangan dalam pandangan umum. Namun, dalam kebenaran mutlak, masalah ini tidak lebih dari sebuah fenomena yang terjadi tanpa makna yang kita tambahkan. Pada level ini, dunia hanya ada, tanpa penilaian, tanpa cerita yang kita ciptakan untuk memberi makna. Disinilah, seringkali kita terjebak dalam lapisan kebenaran relatif yang penuh dengan persepsi, penilaian, dan opini. Menurut ajaran Buddhis, kebenaran mutlak sulit untuk dipahami karena kita terbiasa memandang dunia melalui lensa relatif. Kita terbiasa memberi label pada segala sesuatu dan melihat dunia ini sebagai kumpulan objek yang berbeda satu sama lain. Namun, dalam kebenaran mutlak, semua perbedaan ini menghilang. Tidak ada yang benar atau salah, tidak ada yang baik atau buruk. Dunia ini hanya ada sebagaimana adanya, sebuah keadaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata atau dipahami sepenuhnya oleh pikiran manusia. Mengapa ini penting? Karena pemahaman tentang dua kebenaran ini membantu kita melihat bahwa apa yang kita anggap sebagai masalah hanyalah bagian dari kebenaran relatif. Dan pada tingkat kebenaran mutlak, masalah tersebut tidak ada. Seperti air yang mengalir di sungai, segala sesuatu hanya mengalir dalam realitas. Jika kita mampu mengubah perspektif kita dari yang relatif ke yang mutlak, kita dapat melihat dunia dengan lebih tenang, tidak terguncang oleh masalah atau perasaan negatif yang muncul. Pandangan ini mirip dengan konsep Tao dalam filsafat Taoisme. Tao digambarkan sebagai sesuatu yang tak terbatas, yang melampaui segala konsep dan batasan. Dalam Tao Te Ching, Lao Tzu menyatakan bahwa Tao adalah seperti wadah kosong yang tidak pernah bisa penuh, yang menjadi sumber dari segala sesuatu, namun tidak terbatas pada apapun. Tao adalah dasar dari segala yang ada, namun berada di luar pemahaman konvensional kita. Seperti kebenaran mutlak dalam Buddhisme, Tao tidak dapat dijelaskan, tidak bisa ditangkap dalam definisi atau penjelasan manusia. Ia adalah kenyataan itu sendiri, bebas dari pandangan dan label yang kita ciptakan. Mengapa kita perlu memahami kebenaran mutlak ini? Karena dengan melihat dunia melalui kebenaran relatif, kita cenderung menganggap masalah dan konflik sebagai hal yang absolut. Kita terperangkap dalam narasi dan ilusi yang kita ciptakan sendiri, seolah-olah semua masalah di luar kendali kita. Kita lupa bahwa perasaan yang kita miliki terhadap sebuah situasi hanyalah perspektif kita sendiri, bukan kebenaran mutlak. Namun, bagi manusia, menjalani hidup hanya berdasarkan kebenaran mutlak bisa sangat sulit karena kita masih harus berinteraksi di dunia yang penuh dengan peran, tanggung jawab, dan hubungan. Disinilah pemahaman akan kedua kebenaran ini menjadi sangat bermanfaat. Kita bisa beroperasi dalam kebenaran relatif, menjalani kehidupan sehari-hari dengan segala tugas dan peran yang kita miliki, tetapi tetap memiliki kesadaran akan kebenaran mutlak yang memberi kita kedamaian batin. Saat kita menghadapi masalah, kita dapat ingat bahwa masalah tersebut hanyalah bagian dari kebenaran relatif dan tidak perlu terjebak dalam drama atau penderitaan yang diciptakan oleh persepsi kita sendiri. Pemahaman ini membantu kita melepaskan diri dari ikatan pikiran yang kaku dan memberi kita kebebasan untuk melihat dunia tanpa penilaian yang mengikat. Pada akhirnya, perbedaan antara kedua kebenaran ini membantu kita menyadari bahwa masalah dan konflik hanyalah bagian dari cara pandang kita. Mereka ada dalam kebenaran relatif, tapi tidak memengaruhi inti kedamaian di dalam diri kita yang tetap ada di kebenaran mutlak. Ini bukan berarti kita mengabaikan masalah yang ada, tetapi kita belajar untuk melihatnya dengan lebih ringan, tanpa membiarkan diri kita tenggelam dalam penderitaan yang berlebihan. Dengan memahami dua kebenaran ini, kita juga membuka jalan untuk menerima hidup apa adanya. Segala sesuatu di dunia ini memiliki sifat sementara. Segalanya datang dan pergi. Menyadari bahwa segala sesuatu hanya terjadi sesuai alurnya, tanpa penilaian, membantu kita untuk melepaskan keterikatan emosional terhadap hal-hal yang berada di luar kendali kita.
Dalam ketenangan ini, kita dapat menemukan kedamaian yang sejati, kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan luar, tetapi muncul dari penerimaan kita terhadap realitas sebagaimana adanya. Maka, konsep dua kebenaran dalam Buddhisme ini mengingatkan kita bahwa hidup tidak harus selalu dilihat dari sudut pandang masalah dan solusi. Kadang, yang kita butuhkan bukanlah memperbaiki atau mengubah dunia di sekitar kita, tetapi melepaskan pandangan kita yang terbatas. Dengan begitu, kita bisa menyadari bahwa segala sesuatu hanya ada dan menjadi bagian dari pengalaman hidup kita yang unik, tanpa harus selalu menilainya sebagai sesuatu yang baik atau buruk, benar atau salah. Bagian 4. Mesin pembuat masalah. Pikiran yang selalu mencari celah untuk mengkhawatirkan. Manusia memiliki kecenderungan alami untuk memandang sesuatu dengan sikap waspada dan seringkali kritis. Hal ini mungkin berasal dari insting bertahan hidup kita yang membuat kita terus-menerus mencari potensi bahaya atau ancaman, bahkan dalam situasi yang tidak berisiko sekalipun. Namun, alih-alih melindungi kita, kecenderungan ini kerap berubah menjadi mesin pembuat masalah yang tidak pernah berhenti. Kita cenderung menciptakan masalah dalam pikiran kita, bahkan di saat keadaan sebenarnya baik-baik saja. Bayangkan seorang investor yang melihat penurunan nilai sahamnya sebanyak 20% dalam sehari. Reaksinya bisa sangat berbeda tergantung pada perspektifnya. Jika ia melihat penurunan ini sebagai bencana, maka ia mungkin merasa cemas, takut, dan bahkan kehilangan harapan. Namun, bagi investor lain yang melihat penurunan ini sebagai peluang, perasaan yang muncul justru sebaliknya. Ada antusiasme, optimisme, dan keyakinan bahwa ini adalah kesempatan untuk membeli saham dengan harga lebih rendah. Di sini kita melihat bagaimana pikiran kita menjadi mesin yang menciptakan persepsi positif atau negatif terhadap situasi yang sama. Namun yang menarik adalah bagaimana beberapa orang terus-menerus menemukan masalah dalam hidup mereka, terlepas dari seberapa baik situasi mereka sebenarnya. Mereka bisa saja memiliki kekayaan, kesehatan, dan hubungan yang baik. Tetapi tetap saja ada sesuatu yang dirasa kurang. Setelah satu masalah terselesaikan, mereka segera menemukan masalah lain untuk dikhawatirkan. Jika harga saham naik, mereka khawatir karena merasa melewatkan kesempatan untuk membeli saham dengan harga murah. Jika hubungan mereka stabil, mereka merasa takut kehilangan pasangan, atau khawatir bahwa perasaan cinta itu akan pudar suatu saat nanti. Pola ini menunjukkan bahwa bagi sebagian orang, masalah bukanlah hasil dari situasi eksternal, tetapi cerminan dari pikiran yang tak pernah puas. Pola ini sering disebut sebagai fault-finding mind, atau pikiran yang suka mencari kesalahan. Bagi orang-orang dengan pola pikir ini, situasi apapun akan selalu memiliki aspek yang bisa dianggap sebagai masalah, tidak peduli seberapa baik kondisinya. Dalam pandangan mereka, hidup selalu menghadirkan tantangan atau kekurangan yang harus diperbaiki. Mereka tidak pernah merasa puas atau tenang, karena pikiran mereka terus mencari sesuatu yang kurang atau salah dalam setiap situasi. Masalahnya, kecenderungan ini bisa menjadi siklus yang tak berujung. Orang yang terus-menerus mencari masalah akan selalu menemukannya, dan semakin mereka fokus pada masalah tersebut, semakin besar masalah itu tampak di mata mereka. Ini menciptakan lingkaran setan yang sulit untuk dihentikan, di mana setiap upaya untuk mengatasi masalah justru membuka jalan bagi masalah baru yang muncul. Pikiran mereka terjebak dalam mode survival yang tidak relevan dengan kenyataan modern, di mana mereka tidak lagi harus menghadapi ancaman fisik yang nyata seperti yang dihadapi oleh nenek moyang kita. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kita begitu mudah terjebak dalam pola pikir seperti ini? Jawabannya ada pada kecenderungan alamiah otak kita yang sering disebut sebagai negativity bias, atau kecenderungan untuk fokus pada hal-hal negatif. Secara evolusi, kecenderungan ini mungkin bermanfaat bagi nenek moyang kita yang hidup dalam lingkungan berbahaya. Dengan memperhatikan potensi ancaman, mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk bertahan hidup. Namun, dalam kehidupan modern, bias negatif ini justru seringkali mengganggu ketenangan batin kita, karena ancaman-ancaman yang kita hadapi
bukan lagi predator atau bencana alam, melainkan tekanan sosial, ekspektasi diri, atau ketidakpuasan terhadap situasi yang kita nilai kurang sempurna. Dengan menyadari bahwa pikiran kita adalah mesin pembuat masalah, kita bisa mulai mengubah cara kita bereaksi terhadap masalah. Ketika kita merasa khawatir atau melihat sesuatu sebagai masalah, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar sebuah masalah, ataukah ini hanya cara pikiran saya merespons situasi? Apakah saya benar-benar harus mengubah situasi ini, atau mungkin yang perlu diubah adalah cara saya memandang situasi tersebut? Kesadaran ini adalah langkah pertama untuk melepaskan diri dari siklus masalah yang tidak ada habisnya. Alih-alih selalu berusaha mengubah situasi di luar diri kita bisa fokus untuk memahami pikiran kita dan mengelola reaksi emosional kita. Kita bisa belajar untuk menerima bahwa tidak semua hal di dunia ini harus sesuai dengan harapan kita. Dunia tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan, dan itu tidak apa-apa. Dengan melepaskan kebutuhan untuk mengontrol segala sesuatu, kita membebaskan diri dari mesin pembuat masalah dalam pikiran kita. Pada akhirnya, mesin pembuat masalah ini adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Kita bisa memilih untuk berhenti memberinya bahan bakar dengan melepaskan pikiran-pikiran negatif yang tidak produktif. Ketika kita melatih pikiran kita untuk tidak selalu mencari kesalahan, kita mulai melihat dunia dengan lebih ringan dan penuh penerimaan. Alih-alih terjebak dalam drama dan konflik internal, kita bisa mulai menikmati hidup sebagaimana adanya, tanpa perlu menciptakan masalah di mana sebenarnya tidak ada masalah. Bagian 5. Melarutkan masalah dengan non-aksi, seni melepaskan dan menerima keadaan. Kebanyakan dari kita terbiasa berpikir bahwa masalah harus dihadapi dan diselesaikan dengan aksi langsung. Jika ada paku yang menonjol di dinding, kita akan segera mencari palu untuk meratakannya. Jika ada masalah dalam hubungan, kita akan berusaha mengubah perilaku pasangan atau memperbaiki komunikasi. Pendekatan ini mungkin tampak efektif dalam beberapa situasi. Namun ada kalanya, masalah yang kita hadapi tidak memerlukan aksi langsung. Bahkan terkadang semakin kita mencoba memecahkannya, semakin besar masalah tersebut terasa. Dalam filosofi Timur, khususnya dalam Buddhisme dan Taoisme, terdapat konsep yang disebut non-aksi atau Wu Wei. Non-aksi ini bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, melainkan mengajarkan kita untuk membiarkan keadaan berjalan alami tanpa intervensi berlebihan. Prinsip ini mengajarkan bahwa ada saat-saat di mana masalah lebih baik dilarutkan daripada diselesaikan secara langsung. Melarutkan masalah berarti melepaskan keterikatan kita terhadapnya, menerima keadaan sebagaimana adanya, dan tidak mencoba mengubah hal-hal di luar kendali kita. Sebagai contoh, bayangkan seseorang yang merasa cemas karena takut dinilai buruk oleh orang lain. Jika ia mencoba menyelesaikan masalah ini dengan mengubah diri agar disukai semua orang, ia mungkin akan berusaha keras untuk memenuhi ekspektasi orang lain, dan ini bisa menjadi sumber stres yang berkelanjutan. Alih-alih mencoba mengubah penilaian orang lain, pendekatan non-aksi akan mendorongnya untuk menerima diri apa adanya, melepaskan kebutuhan akan validasi eksternal, dan tidak membiarkan opini orang lain memengaruhi ketenangan batinnya. Dengan cara ini, ia melarutkan masalah tersebut, bukan dengan memperbaiki lingkungan atau pandangan orang lain, tetapi dengan melepaskan kekhawatiran dari dalam dirinya. Non-aksi ini juga sangat relevan dalam menghadapi masalah-masalah yang bersifat emosional. Ketika kita merasa marah, sedih, atau cemas, seringkali kita langsung bereaksi dengan tindakan impulsif. Mungkin kita melampiaskan kemarahan pada orang lain, atau menghindari situasi yang membuat kita merasa tidak nyaman. Namun, reaksi ini seringkali hanya memperburuk keadaan. Non-aksi mengajarkan kita untuk diam sejenak, mengamati emosi yang muncul tanpa memberikan respons, dan membiarkan emosi tersebut mengalir hingga akhirnya mereda dengan sendirinya. Meditasi adalah salah satu bentuk non-aksi yang bisa membantu kita melarutkan masalah. Dalam meditasi, kita tidak berusaha mengubah apapun atau menghindari perasaan yang tidak nyaman. Kita hanya duduk diam,
mengamati pikiran dan perasaan yang datang dan pergi tanpa terlibat atau terperangkap di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, kita mulai menyadari bahwa pikiran negatif, kekhawatiran, dan rasa takut hanyalah awan yang lewat di langit kesadaran kita, tidak permanen dan tidak perlu diberi kekuatan. Melalui meditasi, kita belajar bahwa banyak masalah hanya ada di pikiran kita, dan mereka bisa melarut begitu saja jika kita berhenti memberikan perhatian berlebihan. Dalam pandangan Buddhis, masalah yang kita alami adalah hasil dari keterikatan kita pada hal-hal yang bersifat sementara. Kita terikat pada kenyamanan, keamanan, penilaian orang lain, dan banyak hal eksternal lainnya yang selalu berubah. Saat kita melepaskan keterikatan ini, kita membuka jalan untuk menerima dunia sebagaimana adanya, dengan segala ketidaksempurnaannya. Dengan menerima bahwa hidup penuh dengan perubahan dan ketidakpastian, kita bisa mulai melarutkan masalah yang sebenarnya hanya produk dari kebutuhan kita untuk mengontrol dan menyesuaikan segalanya sesuai keinginan kita. Melalui non-aksi, kita juga belajar bahwa beberapa masalah lebih baik dibiarkan sebagaimana adanya. Tidak semua hal di dunia ini harus diselesaikan, dan tidak semua konflik harus diperbaiki. Ada kebijaksanaan dalam membiarkan sesuatu berjalan sesuai alurnya. Misalnya, seseorang yang mengalami masalah dalam pekerjaan mungkin merasa bahwa ia perlu mengubah tempat kerjanya atau mengatasi semua konflik di kantor. Namun, dengan pendekatan non-aksi, ia bisa belajar untuk menerima kondisi pekerjaan saat ini sebagai bagian dari perjalanan hidupnya, memahami bahwa perubahan akan datang dengan sendirinya tanpa perlu paksaan. Gil Fronsdal, seorang sarjana Buddhis, pernah mengatakan bahwa kadang-kadang masalah bisa berkurang dengan sendirinya jika kita melepaskan keterikatan kita terhadapnya. Ketika kita berhenti berfokus pada masalah, pikiran kita menjadi lebih jernih, dan terkadang solusi baru muncul dengan sendirinya. Dengan non-aksi, kita memberi ruang bagi masalah untuk mereda, seperti air yang tenang setelah gelombang berhenti. Tidak semua masalah butuh palu atau paku. Terkadang, hanya dengan membiarkan mereka mengalir tanpa perlawanan, kita bisa menemukan kedamaian. Non-aksi, dalam pengertian ini, bukanlah bentuk kepasrahan atau ketidakpedulian. Sebaliknya, ia adalah bentuk penerimaan yang mendalam terhadap realitas dan keyakinan bahwa tidak semua hal di dunia ini harus kita kendalikan. Dengan belajar untuk melarutkan masalah melalui non-aksi, kita membebaskan diri dari tekanan yang seringkali hanya ada di dalam pikiran kita. Kita belajar untuk hidup lebih ringan, lebih fleksibel, dan lebih damai dengan segala ketidaksempurnaan hidup. Bagian 6. Akhirnya, dunia baik-baik saja. Ketika kita melepaskan dan berdamai dengan realitas, ketika kita melihat hidup dengan cara pandang yang lebih luas, melepas keinginan untuk selalu mengontrol, dan memahami bahwa tidak semua hal perlu diselesaikan, kita mulai menyadari satu hal penting. Dunia ini, pada dasarnya, baik-baik saja. Apa yang sering kita anggap sebagai masalah ternyata hanyalah bagian dari alur kehidupan yang bergerak tanpa henti. Dengan menerima kenyataan ini, kita mampu melihat hidup tanpa harus terus-menerus merasa terbebani atau terjebak dalam drama yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Dalam Buddhisme, ada istilah yang disebut dukkha, yang sering diterjemahkan sebagai penderitaan. Namun, dukkha juga berarti ketidakpuasan atau rasa tidak nyaman yang timbul karena keinginan untuk memiliki sesuatu yang lebih atau mengubah sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Penderitaan ini muncul karena kita menolak realitas dan terus berusaha mengubahnya agar sesuai dengan keinginan kita. Namun, saat kita mulai melepaskan ekspektasi dan menerima dunia apa adanya, kita akan mendapati bahwa dukkha ini mulai berkurang. Hidup menjadi lebih ringan, dan dunia yang sebelumnya tampak penuh masalah menjadi tempat yang lebih damai. Pemahaman ini sering disebut sebagai penerimaan radikal dalam psikologi modern, yang berarti menerima segala sesuatu dalam hidup, baik yang menyenangkan maupun yang tidak,
tanpa harus menambah beban dengan perlawanan batin. Dengan penerimaan ini, kita berhenti menghabiskan energi untuk memerangi realitas dan justru menemukan kedamaian di dalamnya. Kita belajar bahwa banyak masalah tidak berasal dari dunia luar, tetapi dari bagaimana kita mempersepsikannya. Dengan mengubah sudut pandang kita, dunia di sekitar kita perlahan-lahan juga berubah. Satu hal yang sering kita abaikan adalah betapa cepatnya perasaan kita berubah. Terkadang, sesuatu yang terasa berat dan menakutkan hari ini bisa terasa sepele esok harinya. Pernahkah kita mengkhawatirkan sesuatu secara mendalam hanya untuk menyadari bahwa kekhawatiran itu hilang beberapa hari kemudian? Ketika kita berhenti berfokus pada kekhawatiran tersebut, entah bagaimana perasaan negatif itu memudar. Perasaan-perasaan ini datang dan pergi, mengikuti alur hidup yang berubah-ubah. Tidak ada yang tetap, dan dalam perubahan inilah terdapat keindahan yang seringkali kita lupakan. Ketika kita mencoba membayangkan sebuah dunia yang ideal, tanpa masalah atau konflik, mungkin kita akan mengira bahwa dunia tersebut adalah dunia yang sempurna. Namun, tanpa kesulitan, kita tidak akan belajar menerima. Tanpa tantangan, kita tidak akan belajar bertahan, dan tanpa kekecewaan, kita tidak akan belajar melepaskan. Dunia ini, dengan segala ketidaksempurnaannya, adalah tempat di mana kita bisa bertumbuh. Setiap masalah yang datang dan pergi, setiap kebahagiaan dan kesedihan yang kita alami, adalah bagian dari proses yang membentuk kita menjadi lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih penuh kasih. Dengan melepaskan beban pikiran yang selalu mencari kesalahan, kita mulai melihat dunia apa adanya. Sebuah tempat yang penuh warna, kadang redup, kadang terang. Setiap orang yang kita temui, setiap peristiwa yang kita alami, tidak lagi hanya menjadi sumber masalah atau kebahagiaan, tetapi menjadi bagian dari cerita hidup yang lebih besar. Dunia ini, dengan segala kerumitannya, tetap baik-baik saja. Alam terus bergerak mengikuti hukumnya, waktu terus berjalan, dan hidup terus mengalir. Pada akhirnya, kebahagiaan sejati tidak datang dari dunia luar, tetapi dari dalam diri kita. Ia muncul ketika kita bisa menerima segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa menambahkan beban perasaan atau pikiran yang tidak perlu. Hidup menjadi lebih damai ketika kita berhenti menganggap dunia ini sebagai sumber masalah dan mulai melihatnya sebagai tempat yang mendukung pertumbuhan batin kita. Dengan menerima realitas, kita menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan, kedamaian yang tidak tergantung pada apapun di luar diri kita. Jadi, apakah dunia ini benar-benar penuh masalah? Tidak juga. Dunia ini baik-baik saja, persis seperti adanya. Ia menjadi masalah hanya jika kita melihatnya demikian. Begitu kita memahami bahwa segalanya hanyalah bagian dari alur kehidupan, kita bisa mulai menjalani hari-hari kita dengan lebih ringan dan penuh rasa syukur. Kita berhenti berjuang melawan arus dan mulai berenang seiring dengan aliran yang membimbing kita ke arah yang tepat. Dengan sudut pandang ini, kita memahami bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada perubahan keadaan, melainkan pada perubahan cara kita memandang keadaan tersebut. Dunia, dengan segala ketidaksempurnaannya, adalah tempat yang sempurna untuk belajar, bertumbuh, dan menemukan makna. Dan ketika kita melepaskan ekspektasi kita akan melihat bahwa dunia ini, dalam esensinya, benar-benar baik-baik saja. Dalam perjalanan memahami realitas, kita seringkali terjebak dalam ilusi bahwa hidup harus sempurna agar kita bisa merasa bahagia. Kita terbiasa berpikir bahwa masalah harus diatasi dengan cara mengubah dunia di sekitar kita. Namun, seperti yang telah kita lihat, dunia ini, dengan segala ketidaksempurnaannya, sebenarnya baik-baik saja. Seringkali, yang perlu diubah bukanlah keadaan di luar diri kita, tetapi cara kita melihat dan merespons keadaan tersebut. Melalui ajaran-ajaran filsafat timur seperti Buddhisme dan Taoisme, kita belajar bahwa hidup yang penuh kedamaian dan kebahagiaan sejati tidak datang dari upaya untuk menghindari masalah,
melainkan dari penerimaan bahwa dunia adalah sebagaimana adanya. Kebahagiaan muncul ketika kita melepaskan keinginan untuk mengendalikan segala hal dan mulai menerima setiap pengalaman sebagai bagian dari alur kehidupan. Seperti dua orang di pesta yang memiliki pengalaman berbeda, meskipun berada dalam situasi yang sama, kita semua memiliki kebebasan untuk memilih cara kita merasakan hidup. Dunia di luar kita mungkin tidak berubah, tetapi dunia di dalam diri kita bisa berubah kapanpun kita mau. Ketika kita menyadari bahwa sebagian besar masalah hanyalah bayangan dari pikiran kita sendiri, kita bisa melepaskan beban yang tidak perlu dan menemukan ketenangan yang datang dari dalam. Jadi, mari kita belajar untuk melihat dunia dengan pandangan yang lebih luas, menerima setiap momen dengan penuh syukur, dan berhenti menambahkan beban perasaan pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dunia ini akan terus berputar, alam akan terus bergerak, dan hidup akan terus berjalan. Namun, di tengah segala perubahan itu, kita memiliki kekuatan untuk menciptakan kedamaian di dalam diri kita. Pada akhirnya, dunia ini adalah tempat yang baik, persis seperti adanya. Dan dengan menerima realitas tersebut, kita bisa menjalani hidup yang lebih ringan, lebih penuh makna, dan lebih damai.